Munculnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh persentuhan kebudayaan antara daerah Nusantara dengan daerah yang membawa pengaruh Islam. Setelah itu, masuknya Islam ke wilayah Indonesia dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Lalu yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam kemudian bertempat tinggal secara menetap di suatu wilayah Indonesia, lalu melakukan perkawinan dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal yang sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, Batak, Aceh dan sebagainya. Lalu seterusnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang awal mula masuknya Islam di tanah Batak. Ketika seseorang mendengar dan bercerita tentang Batak, maka ia akan masuk kepada beberapa distrik suku yang ada, seperti Angkola, Padang Bolak, Mandailing, Toba, Silindung, Singkil, dan lain-lain. Demikianlah suku bangsa yang telah dicantumkan dalam buku Batak menurut William Marsden dalam The History of Sumatra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bangsa Batak, menurut pendapat William Marsden, suku ini paling pantas disebut sebagai penduduk asli Pulau Sumatera, dengan gambaran yang ia perkirakan bahwa letak negeri Batak sepenuhnya terletak di Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan sampai ke Provinsi Riau dan Singkil di sebelah barat. Begitu pula air Bangis yang berbatasan dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jika kita berbicara tentang masuknya Islam ke tanah Batak, maka sedemikian rupa dapat diungkapkan bahwa datangnya berasal dari Tanah Barus, kota pelabuhan tua di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketika Islam belum dikenal di tanah Batak, dulu mereka dikenal telah menganut agama Parmalim dan animisme. Agama Parmalim atau Ugamo Malim adalah kepercayaan tradisional Batak yang berkembang terutama di kawasan sekeliling Danau Toba seperti Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba. Parmalim juga menyebar di daerah dengan populasi Batak lainnya seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Pak Barat. Parmalim meyakini satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta, disebut sebagai Mula Jadi Nabolon atau Sang Awal Penjadi yang Agung. Lalu pertanyaan lain, dengan begitu banyaknya sub-sub suku Batak yang ada di Sumatera Utara seperti Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan sebagainya, lalu di antara sub-sub suku tersebut, manakah sub-suku Batak dengan presentasi Islam terkecil? Maka hemat kami, suku Batak Tobalah dengan presentasi indeks Islam terkecil. Suku ini adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Tapanuli bagian utara. Daerah dominan etnis Batak Toba tersebar mencakup wilayah Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jika kita tarik satu garis, pusat dari penyebaran Batak Toba ada di Pulau Samosir. Mayoritas penduduk Kabupaten Samosir memeluk agama Kristen, hanya sebagian kecil saja yang beragama Islam. Umumnya, mereka memeluk agama Kristen Protestan dan sebagian memeluk Katolik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 lalu, tercatat bahwa pemeluk agama Kristen di Samosir hampir 98%, sungguh sangat mendominasi, dengan rincian Protestan 60% lebih dan Katolik 37% lebih. Lalu 2% lainnya adalah agama-agama lain seperti Islam, Buddha, dan Parmalim. Jika kita lihat dari bangunan, untuk gereja Protestan saja ada sebanyak 337 bangunan, dan gereja Katolik
itu sebanyak 140 bangunan. Dan jika kita bandingkan dengan Islam, masjid di sana hanya sebanyak 3 bangunan dan musola hanya 4 bangunan. Ini sangat jauh dan sangat berbeda tentunya. Maka jangan heran ketika kalian pergi ke Pulau Samosir, kalian akan merasa menjadi minoritas di sana.